Setelah menerima teknik seni bela diri, para murid tulang besi mulai mengolahnya. Mereka pertama kali mengembangkan teknik hati yang jelas. Setelah teknik ini diaktifkan, keadaan pikiran mereka memang jauh lebih stabil. Setiap orang memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Selain mereka yang memiliki ketekunan yang besar, mereka sedikit banyak akan terganggu ketika berkultivasi atau melakukan sesuatu, atau terganggu oleh hal-hal eksternal. Teknik Clear Heart digunakan untuk membersihkan semua pikiran yang mengganggu dan menstabilkan keadaan pikiran. Selama keadaan pikiran tenang, pemahaman seni bela diri pasti akan lebih cepat. Di kediaman sementara yang diatur oleh City Lord Xie, Jun Changqiao mengedarkan beberapa sirkulasi besar dan kecil dan bergumam, mengaktifkan teknik Clear Heart dapat membuat penyembunyian semangat dan ki lebih cepat. Ini hal yang bagus. Selain itu, teknik ini tidak hanya dapat digunakan untuk memahami seni bela diri, tetapi juga untuk memahami teknik seni bela diri setelah mengaktifkannya. Itu adalah teknik bantu yang sangat serbaguna. Para murid Ironbone juga menyadari hal ini, jadi mereka fokus untuk memahami teknik Clear Heart. Beberapa hari kemudian, di bidang pelatihan kamp militer, beberapa murid tulang besi melepaskan energi psionik mereka, membentuk aura seperti awan yang secara bertahap menutupi tubuh mereka dan mengembun menjadi baju besi yang menjulang. Teknik seni bela diri, Spirit Kai. Setelah menggunakannya, mereka tidak hanya mengenakan baju besi, tetapi mereka juga memadatkan helm. Mereka hanya kekurangan perlengkapan gigi mereka. Teknik seni bela diri defensif semacam ini mudah dipelajari tetapi sulit untuk dikuasai. Bahkan jika mereka berhasil memahaminya, kekuatan pertahanan mereka akan bergantung pada energi psionik mereka. Beberapa murid tulang besi yang diuji hanyalah master bela diri peringkat 2 atau 3. Mereka hanya bisa membentuk armor ilusi, tidak bisa mewujudkannya. Wos, Xiao Ziji berjalan mendekat dan melepaskan energi psioniknya. Atribut majestik melesat keluar dan mengembun menjadi armor secepat mungkin. Dia melemparkan beberapa pukulan dan berkata, itu tidak terpengaruh sama sekali. Ya dewa, armor kakak senior Xiao sangat kuat. Beberapa murid mengelilinginya dengan iri. Xiao Ziji, yang berada di puncak master bela diri, memiliki energi psionik yang lebih tinggi daripada saudara juniornya. Armornya hampir terwujud. Dia berdiri di lapangan latihan seperti seorang jenderal pemberani. Pada saat ini, Su Xiaomo berjalan keluar dan berkata dengan terkejut, "Saudara muda Xiao, bukankah baju besimu terlalu keren?" Dia juga menggunakan roh Kai. Namun, berdiri di samping Xiao Ziji, dia jelas lebih lemah. Li Fei, Tian Qi, dan yang lainnya juga berjalan satu demi satu. Mereka menunjukkan spirit Kai mereka dengan penuh minat. Setelah perbandingan terakhir, apakah itu dari segi materialisasi atau bentuk, masih ada sedikit celah antara mereka dan Xiao Ziji. Mungkin ini ada hubungannya dengan fakta bahwa Xiao Ziji mengambil jurusan kekuatan fisik. Sangat membosankan. Ye Xingchen, yang duduk di atas tembok kota, melihat orang-orang di bawahnya menguji teknik bela diri mereka. Sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya. Ling Kei juga telah mempelajarinya, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Yang benar-benar dia pedulikan adalah mantra penenang hati. Teknik kultivasi mental semacam ini yang menstabilkan pikiran terlalu membantu untuk seni bela diri. Bahkan Zhou Hong mengolahnya karena itu bisa membantunya tenang dan memahami pedang Dao dengan lebih baik. Saat menjaga Azure Sun City, para murid masih tenggelam dalam kultivasi keterampilan bela diri mereka, menyebabkan Xie Guangqun menghela nafas dalam hati. Tidak heran tulang besi begitu kuat, para murid sangat rajin dalam kultivasi mereka. Setelah tentara perkasa harimau dikalahkan, tentara musuh di Kabupaten Heyang dan Kabupaten Huayang tidak bergerak, memberi Jun Changqiao sedikit waktu. Tao Yuan, yang direduksi menjadi tahanan, sedikit tragis. Dia dikurung di dalam sangkar dan tidak diberi makanan apapun. Begitu dia lapar, dia kelaparan selama 3 hari. Setiap kali Jun Changqiao mengakhiri kultivasinya, dia akan datang untuk mengobrol. Topiknya bukan untuk membujuknya untuk menyerah, tetapi untuk menjelaskan makanan lezat di ujung lidahnya. Dia kelaparan, namun dia berbicara tentang makanan lezat. Dia belum pernah melihat orang yang begitu hina. Apa yang bahkan lebih tercela adalah, Jun Changqiao bahkan memanggil Liu Wanshi. Dia mengatur kompor di penjara dan menjelaskan setiap langkah memasak dengan emosi yang dalam. Bahkan kubis tumis yang paling biasa, di bawah pengaruhnya, memancarkan aroma waktu. Tao Yuan hanya bisa diam, dan terus diam. Bahkan jika dia kelaparan, sebagai seorang prajurit, dia tidak bisa tergoda oleh makanan lezat dan menggoyahkan keinginannya. Sekte Master Jun tidak terburu-buru. Selama dia punya waktu, dia akan terus menjelaskan makanan enak di ujung lidahnya.
Malam, langit dipenuhi bintang. Jun Changqiao berbaring di atap menara kota dan menatap bulan purnama. Dia bergumam, aku rindu rumah. Beberapa hari ini, dia telah menjelaskan kepada Tao Yuan tentang makanan lezat. Sebagian besar adalah masakan Shandong Cina, masakan Sichuan, Del. Jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan melihat ke bulan dan menundukkan kepalanya untuk merindukan rumah. Aku ingin tahu apakah ada yang masih mengingatku. Jun Changqiao dengan pahit mengejek dirinya sendiri, saya tidak punya keluarga dan sedikit teman. Siapa yang akan mengingat saya? Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia tidak perlu khawatir di bumi. Kenapa dia harus begitu keras kepala? Tidak bisakah dia hidup damai di dunia lain? Di samping itu, dia adalah pemimpin sekte dan memiliki banyak murid. Meskipun mereka bukan saudara, mereka adalah guru dan teman. Tidak buruk bagi mereka untuk tumbuh bersama dengan bahagia. Siu, Little Longlong melompat dari tembok kota dan mendarat di samping Jun Changqiao. Kemudian, ia mengecilkan kepalanya dan berbaring di samping tuannya. Karena pil binatang, masalah makan si kecil terpecahkan, jadi jarang muncul baru-baru ini. Jun Changqiao menepuk kepala merah kecilnya dan berkata, kapan kamu bisa dewasa? Gugu, Little Longlong menjerit aneh dan dengan malas menutup matanya. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk melihat tembok kota paling utara. Tatapannya terkunci pada Lu Qianqian, yang berpakaian putih. Wanita ini telah berdiri di sana untuk sementara waktu. Pemimpin Sekte Jun, yang telah melepaskan indera spiritualnya, telah lama memperhatikannya. Apa yang dia pikirkan? Lu Qianqian sedang memikirkan tentang Clear Heart Art. Metode kultivasi mental semacam ini dapat menstabilkan keadaan pikiran seseorang. Sangat membantu baginya untuk memahami seni hati Es Taixuan. Beberapa hari kemudian, pemimpin Sekte Jun memperhatikan bahwa gadis gunung es, yang awalnya sedikit meleleh, semakin hari semakin dingin. Dingin sekali, berjalan di depan rekan-rekan muridnya, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pemimpin Sekte, suatu hari, Lu Qianqian datang menemuinya dan berkata, perang sudah berakhir. Saya akan keluar untuk berlatih. Setelah berkultivasi Clear Heart Art, keadaan pikirannya yang sedikit bergejolak perlahan-lahan bergerak menuju tingkat jantung seperti air yang tenang. Karena itu, dia sangat ingin pergi ke prefektur Lu di timur laut. Oke, Jun Changqiao tidak keberatan. Keduanya, satu berdiri di tembok kota dan yang lainnya di bawah, berjarak lebih dari 10 meter dari satu sama lain. Namun, mereka tidak berbicara setelah bertukar kata. Suasana menjadi sedikit canggung. Pemimpin sekte, pada saat ini, Li Luoqiu, yang berada di tulang besi, mentransmisikan suaranya, sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Jun Changqiao bertanya. Li Luoqiu berkata, mata-mata kami mengirim berita bahwa Sekte Kabupaten Zenyang membawa banyak ahli ke Sekte Blue Mountain. Tampaknya mereka ingin menimbulkan masalah. Menyebabkan masalah. Jun Changqiao sedikit mengernyit. Sekte Kabupaten Zenyang yang pergi ke Sekte Gunung Biru harus terkait dengan perang ini. Jika itu saya dan saya ingin menyerang daerah tertentu, saya tentu harus membuat pengaturan untuk kekuatan berpengaruh di daerah itu. Penatua Jiang, Tuan Olasue. Jun Changqiao melompat turun dari tembok kota dan berkata, kamu bertanggung jawab untuk melindungi kota Qingyang. Qianqian, Xingchen. Dia menambahkan, ikuti saya ke Blue Mountain Sect. Naga kecil, yang sedang tidur, bangun dan melompat ke bahu tuannya. Au, Raja Serigala Badai dipanggil. Jun Changqiao melompat ke atasnya dan memimpin Lu Qianqian dan Ye Xingchen ke Sekte Gunung Biru. Semuanya seperti yang diduga Jun Changqiao. Jika Kabupaten Zenyang ingin menyerang sebuah kabupaten, mereka pasti akan mengirim orang untuk mengatur kekuatan utama di kabupaten untuk menyerang. Sekte utama dan sekte jahat besar di Kabupaten Heyang dan Huayang juga telah membuat pengaturan. Jadi, ketika perang datang, mereka semua memilih untuk menutup gunung mereka dan mengabaikan permintaan para penguasa kota. Bagaimana mereka mengaturnya? Itu sangat sederhana. Mereka membawa orang untuk menimbulkan masalah. Dua sekte kelas 5 di Kabupaten Heyang dipukuli oleh para ahli yang dikirim oleh Kabupaten Zenyang. Meskipun lukanya tidak fatal, mereka semua terluka. Bahkan jika mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk County, mereka tidak dapat melakukan apa-apa karena pasukan utama sekte mereka terluka. Kedua kabupaten itu diatur dengan jelas. Karena Kabupaten Zenyang memiliki ambisi untuk mencaplok Kabupaten Qingyang, mereka secara alami akan membuat pengaturan untuk Sekte Gunung Biru. Metode lama, mereka mengirim para ahli untuk menantang Sekte Blue Mountain secara terbuka. Selain itu, mereka mengirim 3 Raja Bela Diri dan lebih dari 20 Wuzong.
Mereka berdiri di lapangan latihan Sekte Blue Mountain dengan dada membusung bangga. Sekte Tuan Yu, seorang lelaki tua berusia 60-an atau 70-an mencibir, kami belum pernah bertemu setidaknya selama 50 tahun, kan? Dia dipanggil Sui Tingfeng. Dia adalah penatua pertama dari Sekte Aliran Roh kelas 4 di Kabupaten Zenyang. Dia juga pemimpin para pembuat onar. Di aula utama, Master Sekte Blue Mountain Sekte, yang mengenakan jubah longgar, mengerutkan kening dan berkata, kamu dan aku berada di level yang sama saat itu. Aku tidak berharap kamu menjadi raja bela diri sekarang. Hahaha, Sui Tingfeng tertawa dan berkata, saya dari Kabupaten kelas 6 dan Sekte kelas 4. Bukankah normal bagi saya untuk menjadi raja bela diri? Dia dan Master Sekte Blue Mountain Sekte adalah kenalan lama. Mereka pernah bertarung dalam kompetisi sekte terbesar yang diadakan di Yangzhou Barat Daya. Pada saat itu, keduanya adalah Wuzong dan sama-sama serasi. Pada akhirnya, mereka kalah dari Sekte Master Yu. Sampai hari ini, Sui Tingfeng tidak hanya menjadi raja bela diri, tetapi juga raja bela diri kelas 4. Belum lagi Kabupaten Zenyang, dia bisa dianggap sebagai ahli top di seluruh Yangzhou Barat Daya. Penatua Sui, raja bela diri lain di sampingnya menyeringai dan berkata, aura Master Sekte Blue Mountain Sekte hanya di puncak Wuzong. Kamu kalah darinya saat itu. Dia adalah Zhuang, seorang penatua dari Sekte Aliran Roh. Meskipun namanya biasa, dia adalah peringkat 3 raja bela diri. Adapun raja bela diri lainnya, dia berasal dari Paviliun Duan Sui tingkat keempat dari Kabupaten Zenyang. Kultivasinya hanya dari peringkat 1 raja bela diri. Lebih dari 20 ahli Wuzong masing-masing berasal dari Sekte Aliran Roh dan Paviliun Duan Sui. Kekuatan mereka berada di tingkat ke-8 atau ke-9. Mereka berdiri di lapangan latihan seni bela diri dan melepaskan aura mereka tanpa menahan diri, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Ma Yunteng, Wang Donglin, dan para tetua lainnya yang berdiri di belakang pemimpin Sekte Yu semuanya mengerutkan kening. Orang-orang ini tidak datang dengan niat baik. Sui Tingfeng tidak bertele-tele dan berkata terus terang, kami datang ke Sekte Gunung Chang kali ini untuk bertanya tentang seni bela diri. Mencari bimbingan tentang seni bela diri. Pemimpin Sekte Yu mencibir dan berkata, tentara Kabupaten Zenyang yang berjumlah 200.000 saat ini sedang menyerang Kabupaten Heiyang dan Kabupaten Huayang. Saya khawatir Anda di sini di bawah perintah. Sekte Changshan juga telah mendengar tentang apa yang terjadi di luar. Berkali-kali, mereka bahkan mendiskusikan apakah mereka harus membantu atau menutup gerbang gunung ketika pasukan musuh menyerbu Kabupaten Qingyang. Pada akhirnya, sebelum mereka dapat mencapai kesepakatan, Kabupaten Zenyang telah mengirim seseorang untuk membuat pengaturan. Bisa dibilang begitu, Sui Tingfeng tidak menyembunyikan apapun dan berkata, niat kepala kabupaten kami adalah menunggu tentara tiba, lalu menutup gerbang gunung dan berpura-pura tidak tahu atau melihat apapun. Pemimpin Sekte Yu mencibir, apakah Sekte Aliran Roh Anda sudah diserahkan kepada kepala daerah Kabupaten Zenyang? Fraksi tidak memiliki hubungan langsung dengan kabupaten. Misalnya, meskipun kepala Kabupaten Zenyang dapat mengendalikan 8 kota, dia tidak memiliki wewenang atas sekte atau bahkan sekte besar seperti Sekte Changshan. Kepala daerah Zuo memiliki ambisi besar. Sekte Aliran Roh kami secara alami bersedia membantunya dan membantunya mencapai prestasi hebat, kata Sui Tingfeng. Pemimpin Sekte Yu berkata dengan acuh tak acuh, kepala Kabupaten Zenyang telah mengabaikan perjanjian itu dan berulang kali menyatakan perang terhadap kabupaten sekitarnya, menyebabkan banyak nyawa hancur. Kamu membantu pelaku kejahatan. Hahaha, Sui Tingfeng tertawa dan berkata, yang disebut perjanjian hanya ada dalam nama saja. Daerah mana di Yangzhou Barat Daya yang tidak memiliki motif tersembunyi? Kampanye kepala daerah Zuo kali ini adalah untuk membangun sistem yang lebih kuat sehingga orang-orang dari kabupaten kecil dapat menjalani kehidupan yang stabil. Omong kosong *T. Ma Yunteng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, kota Heiyang dan kota Huayang diserang oleh Anda dan kemudian dibantai. Apakah ini yang Anda sebut kehidupan yang stabil? Sui Tingfeng berkata tanpa mengubah ekspresinya, mereka memilih untuk melawan, jadi mereka harus membayar harganya. Kabupaten Zenyang hanya membutuhkan orang-orang yang setia pada Kabupaten Zenyang. Pemimpin Sekte Yu berkata dengan dingin, jika kita tidak berada di halaman yang sama, maka tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Semuanya, silakan pergi. Sui Tingfeng tersenyum dingin dan berkata, pemimpin Sekte Yu, kami datang jauh-jauh ke sini untuk belajar seni bela diri. Apakah Sekte Changshan Anda akan menolak? Ma Yunteng berkata, 3 raja bela diri datang ke sini bukan untuk belajar seni bela diri tetapi untuk menggertak yang lemah, kan? Sui Tingfeng tersenyum dan berkata,
kamu bisa memikirkannya seperti itu. Pada awalnya, dia masih sopan, tetapi sekarang, dia tidak langsung mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah. Pemimpin Sekte Yu dan para tetua sangat marah. Dua sekte kelas 4 dari Kabupaten Zenyang sudah keterlaluan. Ma Yunteng, pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan keluar, menunjuk ke arahnya dan berkata, apakah kamu berani turun dan bertarung denganku? Ini adalah tetua luar dari Sekte Aliran Roh. Kultivasinya telah mencapai puncak Wuzong. Dia tidak tahan dengan kata-kata Ma Yunteng, jadi dia memutuskan untuk memulai dengannya. Setelah bimbingan Jun Changqiao, meskipun tetua Ma telah menerobos ke Wuzong, dia baru saja memasuki kelas 3. Dia pasti tidak bisa mengalahkan Wuzong puncak. Aku akan bertarung denganmu. Wang Donglin melompat dan mendarat di lapangan seni bela diri. Kekuatannya berada di puncak Wuzong, jadi dia bisa bertarung dengan tetua luar dari Sekte Aliran Roh. Ahli bermarga Luo melangkah maju dan berkata dengan bangga, tolong. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sementara para ahli dari dua sekte Kabupaten Zenyang menyebabkan masalah di Sekte Changshan, Jun Changqiao menunggangi Raja Serigala Badai bersama Lu Qianqian dan Ye Xingchen. 4 jam kemudian, mereka bertiga tiba di Gunung Changshan, tetapi mereka tidak melihat ada murid yang menjaga gerbang. Ayo pergi. Jun Changqiao langsung mengendarai Hurricane Wolf King ke jalan gunung. Dia melompat dan terbang di atas gerbang Sekte Changshan dan mendarat di halaman luar. Ledakan. Pada saat ini, suara keras terdengar, dan Ma Yunteng dikirim terbang. Jun Changqiao, yang baru saja menstabilkan dirinya, menggunakan indera spiritualnya untuk menangkap Elder Ma terlebih dahulu. Dia segera menggunakan Cloud Trading Steps untuk terbang dan menangkap Elder Ma. Hah, para ahli dari Sekte Aliran Roh dan Paviliun Duan Sui memandangnya dengan heran. Siapa orang ini? Dia menunggangi Hurricane Wolf King. Gedebuk, Jun Changqiao mendarat di tanah, memegangi Ma Yunteng. Ada sidik jari di dadanya, dan wajahnya sangat pucat. Jelas, dia terluka parah. Di luar bidang seni bela diri, Wang Donglin, yang pertama bertarung, didukung oleh seorang murid. Jelas bahwa dia telah kalah dalam pertarungan dengan seniman bela diri Luo. Sekte, pemimpin sekte, begitu Ma Yunteng membuka mulutnya, dia tidak bisa menahan darah di tubuhnya. Dia langsung memuntahkan darah dan pingsan. Orang tua yang baik hati ini telah menghentikan orang lain untuk mengganggu pencerahannya ketika dia direkrut oleh 100 sekte. Dia juga telah membantu tulang besi berkali-kali, jadi hubungan mereka sangat baik. Sekarang dia pingsan, bagaimana Jun Changqiao bisa menerimanya? Dia dengan lembut meletakkan Ma Yunteng di tanah, lalu mengangkat kepalanya dan melirik para ahli dari dua sekte Kabupaten Zenyang. Dia dengan kejam berkata, karena kamu di sini, jangan kembali. Tubuh Jun Changqiao memancarkan aura berat yang langsung memenuhi seluruh halaman luar sekte Gunung Chang. Ma Yunteng pingsan. Yang disebut ahli dari dua sekte Kabupaten Zenyang ini harus bertanggung jawab penuh untuk ini. Ini adalah, Wang Donglin berkata dengan terkejut, aura Raja Bela Diri. Meskipun pemimpin sekte Yu belum pernah bertemu Jun Changqiao, dia tahu identitasnya dari kata-kata Ma Yunteng sebelum dia pingsan. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bukankah pemimpin sekte tulang besi yang muda dan menjanjikan ini hanya Wuzong? Bagaimana dia bisa menjadi Raja Bela Diri sekarang? Selain itu, dilihat dari auranya yang berat, dia jelas bukan Raja Bela Diri kelas 1. Terakhir kali Jun Changqiao datang berkunjung, para tetua dari Sekte Gunung Chang yang telah berinteraksi dengannya juga tercengang pada saat ini. Mereka ingat dengan sangat jelas bahwa aura bela diri pemimpin Sekte Jun hanyalah Wuzong kelas 2 atau kelas 3. Bagaimana dia bisa menjadi Raja Bela Diri dalam waktu sesingkat itu? Mereka tidak tahu mengapa. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyimpulkan bahwa pemimpin Sekte Tulang Besi pasti dengan sengaja menekan kultivasinya saat mengunjungi sekte tersebut. Ketika Jun Changqiao mengungkapkan kultivasi Martial King-nya, semua orang di Sekte Blue Mountain sangat terkejut. Sui Tingfeng dengan tidak setuju berkata dengan bangga, "Wah, siapa kamu?" "Itu tidak penting lagi." Jun Changqiao mencibir dan berkata, "Yang penting adalah kamu akan sial." Suara mendesing. Dia menggunakan Cloud Steps dan bergegas ke lapangan latihan seni bela diri dalam sekejap, bergegas menuju Wuzong kelas 8 yang baru saja menyerang Ma Yunteng. Oh tidak, orang itu berseru. Bom! Jun Changqiao sudah muncul di depannya. Dia meninju perutnya dengan bersih, menyebabkan pakaian di punggungnya hancur dan bekas tinju muncul di kulitnya. Ada bekas tinju di punggungnya. Bisa dilihat betapa menakutkannya kekuatan pukulan ini. Grandmaster bela diri kelas 8 yang mengalahkan Ma Yunteng tiba-tiba berdiri di tempatnya.
Otot-otot di wajahnya membeku ketakutan. Pikiran dan otaknya sudah kehilangan koneksi. Pada akhirnya, dia jatuh ke tanah seperti lumpur dan menjadi mayat yang masih memiliki sedikit kehangatan. Sombong dan kejam, penatua dia. Para ahli dari sekte aliran roh berteriak dengan marah. Anak nakal, mata Sui Ting Feng dingin ketika dia berkata, kamu membunuh orang-orang dari sekte asal rohku. Kamu. Ledakan, ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jun Changqiao muncul di depan dua pembudidaya tahap puncak Wuzong dari sekte aliran roh. Dia mengulurkan tangannya dan meraih leher mereka. Dia berkata dengan dingin, perhatikan bagaimana aku membunuhmu hari ini. Retakan, retakan, 10 jarinya tiba-tiba mengencang seperti tang. Dua seniman bela diri tahap puncak Wuzong yang terikat bahkan tidak punya waktu untuk berjuang sebelum mereka berdua mati. Mati, Raja Bela Diri dari Paviliun Duan Sui berjalan mendekat. Tinju kanannya dipadatkan dengan energi spiritual yang mendekati materialisasi, dan dia meledakkan dengan kekuatan 1 juta kilogram. Jun Changqiao tiba-tiba berbalik dan meninju dengan tangan kanannya, bertabrakan langsung dengan tinju lawannya. Sebuah kekuatan kekerasan datang runtuh seperti longsoran salju. Bang, retakan, berdebar, berdebar, berdebar. Raja Bela Diri Paviliun Duan Sui itu memiliki ekspresi seram di wajahnya saat dia mundur secara eksplosif ke belakang. Pada saat dia menstabilkan tubuhnya, lengan kanannya lumpuh dan tulang di tangannya langsung patah. Pemimpin Sekte Yu dan tetua Sekte Gunung Chang sangat terkejut hingga mata mereka hampir keluar. Mereka dapat memahami bahwa seorang Raja Bela Diri dapat membunuh seorang Wuzong semudah menghancurkan seekor semut. Namun, pemimpin Sekte Jun telah mematahkan lengan Raja Bela Diri dengan satu pukulan. Ini terlalu menakutkan. Wajah Sui Ting Feng berubah serius. Dia tidak menaruh Jun Changqiao di matanya pada awalnya, tetapi dia tidak berharap dia menjadi begitu tirani. Penatua hebat, Zhuang Yong berkata dengan telepati, kekuatan anak ini tidak bisa diremehkan. Suara mendesing. Pada saat ini, Jun Changqiao muncul di depan Martial King yang terluka dengan Cloud Trading Steps. Seperti raja yang tinggi dan perkasa, dia berkata, hari ini, aku akan mengorbankan Raja Bela Diri ke surga. Jangan pikirkan itu, pencuri kecil. Zhuang Yong melangkah. Energi spiritual yang terkumpul di tangannya segera ditampilkan, membentuk seberkas cahaya yang membakar dan menyilaukan dalam sekejap. Seorang Raja Bela Diri memang seorang Raja Bela Diri. Tampaknya itu adalah gerakan biasa, tetapi apakah itu momentum yang dibentuk oleh keterampilan bela diri atau kekuatan yang dibawanya, itu sangat eksplosif. Jika itu adalah pemimpin sekte dan sesepuh dari Sekte Gunung Chang, akan sulit bagi mereka untuk bersaing dengan lawan yang begitu kuat. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jun Changqiao mengangkat tangannya dan energi spiritual yang padat berkumpul dalam sekejap, membentuk seberkas cahaya merah dengan kecepatan tercepat. Ini adalah 7 Sung Lao Break misterius. Pemimpin Sekte Jun telah berlatih keterampilan ini untuk waktu yang lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menunjukkannya di depan orang lain. Suara mendesing, sinar cahaya merah langsung meledak, meninggalkan jejak cahaya yang panjang di belakangnya. Ledakan. Sinar energi dari sisi lain dihancurkan dengan kejam, tetapi sinar cahaya merah tidak menghilang. Sebaliknya, itu membawa kekuatan besar dan bergegas ke depan. Tidak baik, wajah Zhuang Yong sangat berubah. Berdengung. Pada kecepatan tercepat, dinding energi spiritual langsung diatur di depannya, membentuk pertahanan mutlak. Ledakan. Namun, ketika sinar merah tua menghantam dinding, itu tidak bisa menahan satu pukulan pun. Sinar cahaya seukuran kepalan tangan secara akurat mengenai dada Zhuang Yong. Berdebar, berdebar, berdebar. Dampak besar menyebabkan peringkat ketiga Martial King of Spirit Stream Sect terhuyung mundur lebih dari 20 langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Wah, seteguk darah menyembur keluar. Jika bukan karena pancaran energi dan dinding energi spiritual yang mengimbangi banyak kekuatan dari Seven Mysterious Sung Lao Break, dia pasti sudah terluka dan jatuh ke tanah. Sampah. Jun Changqiao mencibir dan menggunakan Cloud Trading Steps untuk mengejar Raja Bela Diri dari Paviliun Duan Sui, yang telah menghindar saat dia bertarung dengan Zhuang Yong. Berdengung, pedang cahaya dingin muncul di tangannya dari udara tipis, dan dia dengan dingin berkata, dalam kehidupanmu selanjutnya, jangan datang ke Azure Sun County. Kulit Raja Bela Diri sangat berubah. Dia melepaskan semua energi spiritual di inti rohnya dan membentuk dinding energi spiritual terkuat dalam hidupnya. Us. Sebuah sinar dingin melintas, gemerlap seperti bunga. Tanda pedang muncul di dinding energi spiritual yang dibentuk oleh Raja Bela Diri dari Paviliun Duan Sui. Kepalanya terpisah dari lehernya dan jatuh ke tanah.
Wajahnya dipenuhi kengerian dan keputusasaan. Celepuk, mayat tanpa kepala itu jatuh. Dinding energi spiritual terkuat yang dibentuk oleh Raja Bela Diri dari Paviliun Duan Sui juga menghilang di udara bersama dengan tuannya. Pada hari ini, Raja Bela Diri dari Paviliun Duan Sui meninggal di Sekte Gunung Biru. Pelakunya adalah Jun Changqiao, mendesis. Pemimpin Sekte Gunung Biru dan yang lainnya tersentak ketika mereka melihat Jun Changqiao membunuh Raja Bela Diri dari Paviliun Duan Sui dengan satu pedang. Kekuatan yang kuat dan cara yang sombong ini seperti kedatangan Dewa Kematian. Wos, Sui Tingfeng bergegas dengan energi spiritual yang melimpah. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan pukulan berat. Pada saat yang sama, Zhuang Yong juga menggunakan teknik tinjunya. Ini adalah tinju ledakan energi spiritual dari Sekte Energi Spiritual. Meskipun itu bukan teknik bela diri energi spiritual, selama itu mengenai target dari jarak dekat, itu akan menyebabkan kerusakan eksplosif. Apalagi ini adalah serangan bersama. Ketika dua orang menggunakannya pada saat yang sama, itu akan menyebabkan resonansi, dan kekuatannya hanya akan lebih kuat daripada ketika satu orang menggunakannya sendiri. Ledakan, ledakan, sudah terlambat untuk mengatakannya, tetapi dalam sekejap mata, tinju ledakan energi spiritual Sui Tingfeng dan Zhuang Yong telah mengenai punggung Jun Changqiao. Gelombang udara yang kuat meraung, langsung membawa hembusan angin. Uzong dan bahkan para murid tulang besi yang berdiri di sekitar tiba-tiba digerakkan oleh kedua kekuatan itu, dan mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Level ini, kekuatan ini, apa-apaan ini? Tanda pisah. Raja Bela Diri peringkat keempat dan Raja Bela Diri peringkat ketiga melakukan serangan bersama. Kekuatan yang dihasilkan dalam sekejap sangat mengerikan sehingga bahkan menghancurkan lempengan batu kelas D di halaman luar. Pada saat yang sama, kekuatan yang tersisa yang dihasilkan oleh riak energi spiritual membentuk riak yang menyebar ke segala arah, memaksa para pembudidaya di sekitarnya untuk mundur 7 atau 8 langkah. Mereka menstabilkan tubuh mereka, tetapi darah di tubuh mereka mendidih dengan hebat. Ya dewa, kekuatan sisa semacam ini terlalu menakutkan. Pemimpin Sekte Yu dan para tetua dari Sekte Gunung Biru sangat khawatir. Mereka khawatir Jun Changqiao akan terluka parah. Para ahli dari dua sekte dari Kabupaten Shenyang mencibir. Dengan kekuatan yang begitu kuat dan serangan gabungan dari dua Raja Bela Diri peringkat ketiga dan keempat, pria yang penuh kebencian itu pasti akan mati. Angin terus melolong, menyapu debu di sekitarnya. Area pertempuran secara bertahap muncul. Sui Tingfeng dan Zhuang Yong masih dalam posisi menyerang, dan energi spiritual yang kuat menyebar. Namun, yang membuat semua orang tidak percaya, Jun Changqiao masih berdiri di tempat yang sama. Namun, pakaian putihnya sekarang digantikan oleh baju besi hitam. Dua Raja Bela Diri dari Sekte Aliran Roh memang mencapai target mereka, tetapi mereka tidak mengenai tubuhnya. Sebaliknya, mereka mengenai baju besinya. Bagaimana ini mungkin? Zhuang Yong terkejut. Serangan bersamanya dan tetua agung pasti 4 juta jin. Bahkan Raja Bela Diri peringkat tinggi puncak tidak akan mampu menahannya. Bagaimana dia bisa berdiri di sana tanpa cedera? Wajah Sui Tingfeng juga jelek. Namun, dia bereaksi lebih cepat dari Zhuang Yong. Dia langsung menentukan bahwa alasan mengapa lawannya bisa berdiri di sana pasti terkait dengan baju besi yang dia kenakan. Untuk dapat menahan kekuatan yang begitu kuat dan masih bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, mungkinkah ini adalah peralatan pertahanan berkualitas sangat tinggi? Salah, itu bukan peralatan. Itu adalah baju besi yang dibentuk oleh baju besi spiritual Jun Changqiao. Karena energi spiritual yang kaya, itu tidak hanya mirip dengan baju besi asli, tetapi juga bisa berubah menjadi warna hitam sesuka hati. Penatuama terluka parah, yang membuatnya sangat marah. Oleh karena itu, baju besi menjadi hitam, yang mewakili kematian dan pembantaian. Melihat Jun Changqiao berdiri di sana tanpa cedera, pemimpin Sekte Yu dan para tetua Sekte Gunung Biru tidak hanya terkejut, tetapi juga diam-diam merasa lega. Tampaknya, pemimpin Sekte Jun lebih kuat dari yang mereka kira. Suara mendesing. Pada saat ini, Jun Changqiao tiba-tiba berbalik. Pedang Frostlight kelas menengah di tangannya menebas udara, membentuk energi pedang yang tak tertandingi. Mundur. Sui Tingfeng dan Zhuang Yong mundur pada saat yang sama melalui gerakan tubuh yang misterius. Meskipun mereka berhasil menghindari pedang Qi yang tajam, punggung mereka basah oleh keringat dingin. Senjata orang ini dapat dengan mudah membunuh Raja Bela Diri dari Paviliun Duan Sui. Itu jelas bukan senjata biasa. Orang seperti apa dia? Orang seperti apa dia? Jun Changqiao melangkah mendekat dan menatap Zhuang Yong. Seluruh tubuhnya langsung dipenuhi dengan momentum pedang yang dingin dan tajam. Seberapa kuat dia?
Seluruh halaman luar Sekte Gunung Chang tiba-tiba dipenuhi dengan aura tajam, memberi orang perasaan kehancuran yang mengerikan. Dan Jun Changqiao, yang bergegas menuju Zhuang Yong, tampaknya telah berubah menjadi pedang tajam di bawah pengaruh momentum pedang. Weng, 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 di bawah penutup momentum pedang yang dingin dan tajam, pedang yang dipegang oleh banyak penggarap bela diri bergetar hebat, seolah-olah mereka sedang menyembah seorang raja. Melihat pemandangan yang begitu aneh, mata pemimpin Sekte Yu secara bertahap melebar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Pedang, Raja Pedang." Sui Tingfeng terperanjat. Dia adalah pedang dan Raja Bela Diri. Pedang dan Raja Bela Diri. Semua orang yang hadir membuka mulut mereka dan memandang Jun Changqiao seolah-olah mereka sedang melihat monster. Pedang dan Raja Bela Diri belum pernah terlihat di benua bintang jatuh selama 5.000 tahun. Tidak, mereka baru saja lahir di Kabupaten Qingyang beberapa hari yang lalu. Tunggu, para ahli dari dua sekte di Kabupaten Zenyang tiba-tiba menyadari bahwa Sekte Gunung Chang tempat mereka berada sekarang adalah milik Kabupaten Qingyang. Remaja yang tampaknya muda ini pertama kali melepaskan aura Raja Bela Diri, dan sekarang aura Raja Pedang. Mungkinkah dia yang menjadi pedang dan Raja Bela Diri beberapa hari yang lalu? Tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya. Wang Donglin yang terluka tercengang. Belum lama ini, ada fenomena aneh di langit ketika pedang dan Raja Bela Diri turun. Dia dan Ma Yunteng bertanya-tanya apakah itu pemimpin Sekte Jun. Sebenarnya, pada saat itu, dia dan Penatua Ma hanya berharap bahwa keberadaan yang kuat seperti itu adalah Jun Changqiao, karena dia adalah satu-satunya yang tahan dengan kata monster. Sekarang dia telah melepaskan kekuatan Raja Pedang, Wang Donglin akhirnya menyadari bahwa itu bukan hanya harapan. Itu nyata, pemimpin Sekte Jun bukanlah iblis. Dia adalah iblis. Semua orang terkejut ketika dia melepaskan aura Raja Bela Diri. Jun Changqiao sekali lagi melepaskan basis budidaya Raja Pedangnya. Semua orang sangat bersemangat sehingga mereka semua tercengang. Sui Tingfeng dan Zhuang Yong akhirnya mengerti mengapa pemuda ini, yang tampak seperti baru di tahap pertama, memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Ternyata dia adalah pedang dan Raja Bela Diri. Suara mendesing. Sementara keduanya masih sok, Jun Changqiao menginjak tanah dan terbang puluhan kaki ke udara. Rasanya seolah-olah dia berdiri berdampingan dengan matahari. Zhuang Yong, yang terkunci di tempatnya, ketakutan. Kemudian, ekspresinya berubah drastis dan dia dengan cepat mundur. Namun, ketika dia mundur beberapa langkah, dia merasakan niat pedang di sekitarnya menekannya seperti gelombang. Tekanannya melambat dan membuat kakinya berat. Ini, Zhuang Yong terkejut. Dalam pemahamannya, hanya domain Qi Wu Huang yang bisa menggunakan aura untuk mengikat orang lain. Setelah menerobos ke alam Raja Bela Diri, seseorang dapat memadatkan energi spiritual menjadi dinding dan menggunakan pikiran spiritual untuk memata-matai segala sesuatu di sekitarnya. Setelah menerobos ke Wu Huang, seseorang tidak hanya bisa terbang di udara, tetapi juga menyebarkan energi spiritual untuk membentuk medan aura untuk mengikat target. Ini disebut domain Qi. Jun Changqiao naik ke udara dan mengendalikan niat pedang untuk membentuk kekuatan yang menindas. Meskipun mirip dengan domain Qi Wu Huang, itu sebenarnya adalah gerakan kedua dari seni surgawi Lingjian, teknik kekuatan. Dia sudah memahami langkah ini sebelum menerobos, tetapi dia tidak terbiasa dengan itu. Setelah memasuki ranah pedang dan Raja Bela Diri, dia segera memiliki pemahaman yang lebih dalam. Pertama, dia memecahkan 7 cahaya misterius, lalu mengubah armor spiritual menjadi armor, dan sekarang dia menggunakan jurus kedua dari Lingjian Divine Art. Pemimpin Sekte Jun telah menggunakan banyak gerakan hari ini. Sejujurnya, pada level Wuzong, meskipun pertarungannya sangat intens, dia masih kekurangan sesuatu. Sekarang dia telah memasuki ranah pedang dan Raja Bela Diri, dia dapat dengan mudah menggunakan gerakan apapun. Dia mengerti bahwa kekurangannya sebelumnya adalah kaget. Itu tidak cukup untuk mengejutkan. Dia harus mematikan. Suara mendesing. Jun Changqiao naik ke udara dan mengikat Zhuang Yong dengan pedangnya. Matanya berkilat dingin, dan dia berkata, "Aku akan membunuh Raja Bela Diri lain hari ini." Zhuang Yong, yang gerakannya dibatasi, terkejut. Rasa krisis yang kuat muncul di hatinya. Apakah dia akan mati? Tidak, tidak, tidak. Mata Zhuang Yong hampir keluar. Energi spiritual di tubuhnya melonjak gila-gilaan, membentuk dinding yang hampir kokoh di depannya. Berdengung. Pada saat yang sama, di luar dinding, penghalang transparan berbentuk busur muncul. 2 lapis pertahanan dikerahkan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, Jun Changqiao, yang berada di udara, menebas dengan pedang cahaya dingin di tangannya.
Energi pedang padat jatuh dari langit, membentuk hujan pedang. Teknik cepat satu kata, 500 serangan pedang dalam satu nafas. Jun Changqiao, yang berada di udara, telah membuang 500 pedang dalam satu nafas. Energi pedang yang memenuhi langit terlalu keren. Wos, energi pedang yang padat berubah menjadi hujan pedang yang dingin di udara dan menabrak penghalang yang dibentuk oleh Zhuang Yong. Mendominasi dan kuat, bang, 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 hanya butuh beberapa lusin pedang Qi untuk dinding Qi, yang mirip dengan formasi susunan, untuk dihancurkan. Harta karun sejati kelas atas di tangan Zhuang Yong hancur di tempat. Darah di tubuhnya mendidih dengan hebat. Dia menekannya dan mencoba yang terbaik untuk memperkuat dinding energi spiritual terakhir, berharap. Ledakan, 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 energi pedang terus jatuh tanpa ampun dan menabrak dinding energi spiritual lagi dan lagi. Dalam waktu singkat, retakan muncul di dinding sampai benar-benar runtuh. Engah, Zhuang Yong meludahkan seteguk darah. Harta karun sejati dan dinding energi spiritual semuanya hancur, yang merupakan pukulan berat baginya. Dia sudah terluka parah. Jika dia bisa menolaknya, itu tidak masalah. Namun, setelah garis pertahanan kedua rusak, lebih banyak energi pedang meledak dengan kekuatan dingin. Tidak, Zhuang Yong meraung putus asa. Engah, engah. Lebih dari 200 sinar pedang Qi langsung menuju akar masalahnya, langsung menebas tubuhnya. Luka pedang yang dalam segera muncul di tubuhnya, dan darah menyembur keluar. Banyak mulut seniman bela diri berkedut. Serangan semacam ini sama saja dengan memotongnya menjadi beberapa bagian. Setelah beberapa saat, energi pedang menghilang menjadi ketiadaan. Zhuang Yong masih berdiri di tempat yang sama. Tubuhnya ditutupi dengan bekas pedang dan bisa digambarkan sebagai kekacauan berdarah. Luka fatal yang sebenarnya ada di lehernya. Ada 4 bekas pedang dangkal. Ekspresinya ganas dan matanya tidak fokus. Penatua Zhuang, Sui Tingfeng, yang bergegas keluar dari jangkauan energi pedang, meraung dengan marah. Namun, begitu dia berteriak, Zhuang Yong, yang punggungnya menghadapnya, bersandar dan jatuh di tanah yang retak. Jun Changqiao membunuh Raja Bela Diri lainnya. Raja Bela Diri ini masih Raja Bela Diri kelas 3. Semua orang di Sekte Changshan terkejut. Para ahli dari 2 sekte di Kabupaten Zenyang ketakutan. 2 ahli top di Yangzhou di barat daya tewas hari ini. Ini sangat menakutkan dan tidak bisa dipercaya. Namun, setelah membunuh Zhuang Yong, mata tajam Jun Changqiao menatap Sui Tingfeng lagi dan berkata dengan dingin, selanjutnya, giliranmu. Dia masih ingin terus membunuh. Jun Changqiao ingin memberitahu kabupaten yang sejati dan benua bintang jatuh bahwa dia akan mengambil nyawa siapapun yang menyakiti teman-temannya. Lu Qianqian mengerutkan kening dan berpikir, pemimpin sekte memulai pembantaian. Bukankah dia takut menyinggung 2 sekte kelas 4? Ketika dia memikirkan tentang permusuhan yang dimiliki sektenya dengan 2 sekte sesat kelas 3, dia menyadari bahwa jika dia takut akan ini dan itu, dia tidak akan menjadi dirinya. Jun Changqiao tidak takut, tapi Sui Tingfeng takut. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan ketakutan, dan pikiran untuk mundur muncul di hatinya. Raja pedang dan seni bela diri ganda semacam ini jelas bukan seseorang yang bisa dia lawan. Belum lagi, Raja ganda pedang dan seni bela diri mampu membentuk kekuatan pengikat yang mirip dengan medan gaya barusan. Namun, jika mereka mundur begitu saja, di mana mereka akan meletakkan wajah mereka dan wajah sekte aliran roh? Sui Tingfeng mengeksekusi teknik gerakannya, dan seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, dia melesat keluar. Wajah bukanlah apa-apa, itu sudah cukup baik sehingga dia bisa tetap hidup. Seorang raja bela diri yang tidak memiliki semangat juang dan fokus untuk melarikan diri sangat cepat. Dalam sekejap mata, Sui Tingfeng sudah melompat keluar dari sekte Gunung Chang. Dalam beberapa lompatan, dia tiba di kaki gunung dan menghilang ke dalam hutan. Jun Changqiao tidak mengejarnya. Sebagai gantinya, dia mengunci pandangannya pada para ahli yang ketakutan dari Truyang County dan berkata dengan dingin, ingat, jika kamu tidak memiliki kekuatan, jangan tantang aku. Ya, semua orang buru-buru berkata, suara mendesing. Suara mendesing, cahaya pedang menyala, dentang. Jun Changqiao menyarungkan pedangnya. Para ahli dari kabupaten yang benar dan seni bela diri yang berdiri di halaman luar sekte Gunung Chang jatuh ke tanah, dengan bekas pedang halus di leher mereka. 3 raja bela diri dan 20 Wuzong yang bertanggung jawab atas pengaturan sekte Gunung Chang semuanya mati, kecuali Sui Tingfeng yang melarikan diri. Jika tidak, Jun Changqiao menyelesaikan kata-katanya dan berkata, kalian semua akan mati di sini. Seluruh sekte Gunung Chang terdiam. Dalam waktu sesingkat itu, pemimpin sekte Jun telah membunuh 2 raja bela diri dan begitu banyak Wuzong.
Dia terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. Jun, pemimpin Sekte Yu menarik pandangannya dari mayat. Tepat ketika dia membuka mulutnya untuk berbicara, dia melihat bahwa Jun Changqiao telah menghilang bersama dengan Raja Serigala Badai. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di hutan lebat, Sui Tingfeng menggunakan teknik gerakannya secara ekstrim dan menuju ke kabupaten yang benar. Dia telah diperintahkan untuk membuat pengaturan untuk Sekte Gunung Chang, tetapi pada akhirnya, dia bertemu dengan Dewa Pembunuh. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan. Sial, Sui Tingfeng berteriak dengan marah ketika dia memikirkan kematian Penatua Zhuang. Kamu membunuh orang-orang dari Sekte Aliran Roh. Aku akan mengubur Sekte Gunung Chang dan seluruh Kabupaten Azure Sun bersamamu. Dari awal hingga akhir, dia tidak tahu siapa pemuda ini. Karena dia datang untuk membantu Sekte Gunung Chang, dia pasti berasal dari Kabupaten Azure Sun. Oleh karena itu, hutang ini tidak hanya di Sekte Gunung Chang, tetapi juga di Kabupaten Azure Sun. Mata ganti mata, mata ganti mata. Ketika orang yang tidak bersalah terlibat, mentalitas tetua pertama Sekte Aliran Roh tidak berbeda dengan Sekte Jahat. Di dunia di mana seni bela diri dihormati, tidak ada yang namanya baik atau jahat. Beberapa kekuatan hanya ingin membangun citra yang baik untuk diri mereka sendiri. Faktanya, hal-hal kotor yang mereka lakukan di belakang layar bahkan lebih buruk daripada Sekte Jahat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sui Tingfeng bergegas maju dan secara bertahap santai ketika dia sekitar 5 hingga 600 mil jauhnya dari Sekte Gunung Chang. Tiba-tiba, lolongan serigala datang dari belakangnya. Sui Tingfeng memperluas indera spiritualnya dan melihat bahwa pemuda itu mengejarnya dengan kecepatan yang sangat cepat di Hurricane Wolf King lebih dari 10 mil jauhnya. Ekspresinya berubah drastis, dan dia langsung berlari ke depan tanpa henti. Sayangnya, tingkat kultivasi Penatua pertama Sekte Aliran Roh lebih tinggi daripada Raja Serigala Badai, tetapi kecepatannya lebih lambat. Jarak antara keduanya secara bertahap menutup. Suara mendesing. Ketika dia hanya beberapa ratus meter jauhnya, Jun Changqiao menyatukan kedua tangannya dan meletakkannya di pinggangnya. Dia mulai menggunakan Kamehameha Ki, 7 Sunglaw Break Misterius. Saat dia berlari, atribut khusus yang tersembunyi antara langit dan bumi berkumpul dan akhirnya membentuk cahaya merah yang menyilaukan di telapak tangannya. Pemimpin Sekte Jun tidak menggunakannya secara langsung. Sebaliknya, dia terus mengumpulkan kekuatan sampai dia puas. Kemudian, dia mendorong tangannya ke depan dan berkata, 7 Sunglaw Break Misterius. Sinar lampu merah, yang mengesankan seperti pelangi, melesat dengan eksplosif, menyeret aliran cahaya di belakangnya. Inersia yang kuat menyebabkan Raja Serigala Badai yang menyerang berhenti tiba-tiba dan mundur 3 hingga 5 meter. Oh tidak, melihat ini, ekspresi Sui Tingfeng berubah drastis. Sinar cahaya yang keluar dari belakang tidak hanya kuat, tetapi juga sangat cepat. Dia tidak bisa mengelak sama sekali. Berdengung, dalam sekejap, dinding spiritual terbentuk di depannya, dan harta pertahanan kecil seperti pagoda terlempar keluar. Dalam sekejap, 3 lapisan pesona pertahanan terbentuk di jalan. Pagoda kecil ini disebut Pagoda Pertahanan Dunia. Itu telah mencapai tahap awal dari kelas atas dan merupakan harta pertahanan pribadi Sui Tingfeng. Itu jauh lebih kuat daripada yang baru saja diaktifkan Zhuang Yong. Sebagian besar ahli Rilem Martial King memiliki harta untuk melindungi mereka. Tapi pemimpin sekte kami Jun tidak, karena dia hanya membeli seni bela diri dan peralatan di toko. Namun, dia akan segera mendapatkannya. Seven Mysterious Sunglaw Break bersiul dan bergegas, menghancurkan banyak lapisan pesona dalam sekejap. Pagoda pertahanan dunia, yang ditangguhkan di udara, bergetar hebat dan jatuh ke tanah tak terkendali. Jun Changqiao tidak mengambilnya, tangannya masih menopang sinar lampu merah, dan dia menyerang punggung Sui Tingfeng. Ledakan, sinar cahaya dan dinding spiritual bertabrakan dengan keras. Dampak yang kuat langsung memecahkan dinding. Penatua Agung dari Sekte Aliran Roh, yang telah kehilangan pertahanannya, dipukul dari belakang. Dia menabrak dinding gunung seperti layang-layang dengan tali yang putus. Wah, dia memuntahkan seteguk darah. Meridian di tubuhnya rusak parah. Jun Changqiao, yang mengendarai Hurricane Wolf King, mendarat dengan ringan di depannya. Dia bermain dengan pagoda pertahanan dunia yang redup di tangannya dan berkata dengan ringan, "Aku berkata, karena kamu di sini, jangan kembali." Sui Tingfeng terluka parah setelah harta dan dinding Qi dihancurkan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri sama sekali. Dia telah mengatur pasukan di Kabupaten Heyang dan Huayang dengan baik, tetapi dia tidak berharap gagal di Kabupaten Qingyang, yang paling tidak dia pedulikan.
Namun, ketika dia mendengar Jun Changqiao menyebut dirinya sebagai Tuan ini, Sui Tingfeng tidak bisa tidak menebak. Mungkinkah orang ini adalah pemimpin sekte? Terutama ketika dia memikirkan Ma Yunteng, yang memanggilnya pemimpin sekte Jun sebelum dia pingsan, dia tiba-tiba menyadari. Kamu adalah pemimpin sekte tulang besi, Jun Changqiao. Betul sekali, kata Jun Changqiao. Dia tidak berencana untuk menyembunyikan identitasnya dari awal. Dia tidak mengatakannya karena dia marah dan hanya ingin membalaskan dendam tetua Ma. Mata Sui Tingfeng dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia telah mendengar tentang tulang besi dan tahu bahwa meskipun pemimpin sekte ini tidak sederhana, kultivasinya hanya pada tingkat wuzong. Sekte, pemimpin sekte Jun. Sui Tingfeng berkata dengan susah payah, kami semua adalah orang Jianghu, mengapa kamu harus membunuhku? Dia ketakutan. Dia tidak memiliki kesombongan yang dia miliki ketika dia datang ke sekte Gunung Chang. Ini adalah kenyataan yang kejam. Jika Anda lemah, orang lain akan menggertak Anda. Jika kamu kuat, orang lain akan takut padamu. Cukup, Jun Changqiao berjongkok dan meraih kerahnya. Dia berkata dengan ringan, kamu mengalahkan Penatua Ma seperti itu dan kamu masih memiliki keberanian untuk menyebut dirimu orang Jianghu. Jika dia hanya melukai Ma Yunteng dan tidak melukainya secara serius, dia tidak akan melakukan pembunuhan yang ekstrim seperti itu. Sui Tingfeng berkata dengan wajah pahit, tidak dapat dihindari bahwa akan ada cedera yang tidak disengaja dalam spar. Begitu dia selesai berbicara, pemimpin sekte Jun menamparnya dan berkata, ini dianggap sebagai cedera yang tidak disengaja. Jejak telapak tangan muncul di pipi kanan Sui Tingfeng, disertai dengan rasa sakit yang membakar, tetapi dia menahannya dan berkata, ya. Jika menamparkan bisa membuat pihak lain menarik niat membunuhnya, dia lebih suka dipukul beberapa kali lagi. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagai raja seni bela diri, mengapa kamu tidak memiliki tulang punggung? Sui Tingfeng terdiam. Jun Changqiao berkata, sekte Gunung Chang dan tulang besi adalah sekutu. Menindas mereka adalah menggertakku, Jun Changqiao, jadi. Dentang, pedang dingin itu terhunus. Wajah Sui Tingfeng tiba-tiba berubah, atau mungkin dia menyadari bahwa dia akan mati, jadi dia dengan marah berkata, Jun Changqiao, jika kamu membunuhku, itu sama dengan menyinggung seluruh Kabupaten Zenyang. Ketika saatnya tiba, gubernur daerah akan mengirim 1 juta tentara. Anda tidak akan menjadi satu-satunya yang mati. Semua orang akan mati bersama Anda. Jun Changqiao berpura-pura berkonflik dan berkata, jika aku melepaskanmu, wilayah Azure Sunku akan dikuburkan bersamamu. Jika aku membunuhmu, wilayah Azure Sunku juga akan dikuburkan bersamamu. Ini membuatku sangat sulit untuk memilih. Sui Tingfeng tercengang. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia akan mengubur sekte Blue Mountain dan seluruh Azure Sun County dengan mereka yang membunuh sekte aliran roh saya. Jun, Master Sekte Jun. Sui Tingfeng buru-buru berkata, aku hanya berbicara karena marah, kamu tidak berpikir. Puci, kilauan pedang melintas, sangat tajam. Sui Tingfeng masih berbicara, tetapi kepala dan lehernya telah terpisah, dan kemudian jatuh ke rumput, matanya secara bertahap kehilangan fokus. Saya minta maaf. Jun Changqiao menarik pedangnya dan berkata, aku menganggapnya serius. Biarkan dia pergi, mati bersamanya. Bunuh dia, mati bersamanya. Karena itu masalahnya, maka bunuh dia. Plop, mayat tanpa kepala jatuh, darah mengalir. Ding. Misi tersembunyi selesai. Kill Without Mercy, 1000 poin kontribusi telah diperoleh. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 56.425.000. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte telah meluap. Setelah membunuh semua ahli dari 2 sekte yang datang untuk menyerang sekte Gunung Biru, Jun Changqiao menyelesaikan misi tersembunyi lainnya. Ini agak tidak terduga, dan dia tidak mengharapkannya. Seperti biasanya, Jun Changqiao menggeledah tubuh Sui Tingfeng dan menemukan 2 cincin spasial. Dia kemudian menggunakan api indah untuk membakar mereka menjadi abu. Sistem berkata, jika Anda tidak mendengar apa yang dia katakan, apakah tuan rumah akan membunuhnya? Jun Changqiao berkata, itu tidak penting lagi. Sistem berkata, indera spiritual tuan rumah 2 kali lebih kuat dari raja bela diri biasa. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa kata-katanya akan didengar oleh tuan rumah yang berada 100 mil jauhnya. Jun Changqiao berkata, indera spiritualku lebih kuat daripada yang lain karena aku memiliki 2 inti kristal. Betul sekali. Sistem berkata. Jun Changqiao tersenyum dan berkata, tampaknya bahkan tanpa bantuan Anda dan Sang Cheng, saya masih dapat memiliki pijakan. Sistem berkata, tuan rumah bukan hanya raja bela diri pedang, tetapi juga inti roh ganda.
Tanpa bantuan saya, Anda memang dapat membangun pijakan di benua bintang jatuh. Bagaimana dengan ini? Dikatakan, mengapa kamu tidak menghentikan sementara sistem dan menjelajahi dunia lain sendirian? Namun, bom jiwa yang terikat tidak akan dihentikan hanya karena aku berhenti bergerak. Nyah, Jun Changqiao tidak akan menghentikan sistem. Lagi pula, meskipun dia memiliki kekuatan untuk membangun pijakan di dunia lain, sektenya masih sangat lemah. Tidak peduli apa, dia harus memenuhi persyaratan sekte terkuat, menghapus bom jiwa yang terikat, dan kemudian menghentikan orang yang terus menyerangnya. Sistem berkata, Tuan Rumah, ini disebut membunuh keledai setelah ia tidak lagi berguna. Ya, Jun Changqiao berkata setuju, kamu adalah keledai. Dalam perjalanan kembali ke Sekte Gunung Biru, pemimpin Sekte Jun mulai menghitung 2 cincin ruang angkasa Sui Ting Feng. Pada akhirnya, dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya untuk waktu yang lama. 10.000 batu roh, inti kristal, biji, tanaman obat. Bahkan uang kertas itu bernilai puluhan juta. Brengsek. Jun Changqiao berkata dengan terkejut, orang ini benar-benar kaya. Bagaimana mungkin penatua agung dari sekte kelas 4 tidak kaya? Sistem menuangkan air dingin padanya, yang dipedulikan tuan rumah sekarang bukanlah panen, tetapi bagaimana berurusan dengan sekte kelas 4 dan Kabupaten Shenyang kelas 6. Itu masuk akal. Jun Changqiao mengerutkan kening. Meskipun dia telah membunuh pria itu, dia dalam suasana hati yang baik. Namun, dia harus serius mempertimbangkan bagaimana menghadapi akibatnya. Kalau tidak, dia akan dengan bodohnya pamer. Sistem berkata, setelah kedua sekte ini mengetahui bahwa Raja bela diri mereka terbunuh, mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Kabupaten Shenyang pasti akan menyerang ketika mereka mengetahui bahwa tuan rumah telah menangkap Tao Yuan. Ini agak merepotkan. Jun Changqiao menggosok pelipisnya, merasa bahwa situasinya sangat merepotkan. Jika dia menyinggung sekte jahat kelas 3, dia bisa bersembunyi di dalam barisan pelindung sekte itu dan bertarung dengan mereka. Jika dia menyinggung kaunti kelas 6, dia akan bersembunyi dan orang-orang di kaunti akan terpengaruh. Oh benar, matanya berbinar, dan dia berkata, saya masih memiliki kartu pembebasan pertempuran. Jika saya menulis Kabupaten Shenyang di atasnya, tidakkah saya dapat menghindari pertempuran selama 3 bulan? Sistem berkata, jangan bicara tentang apakah produk ini akan efektif di suatu daerah. Mari kita bicara tentang apa yang akan dilakukan tuan rumah setelah 3 bulan. Membawa beberapa ribu murid dan berperang melawan 2 sekte dan 1 juta tentara yang kuat. Petik 2. Mustahil. Jun Changqiao tahu batasnya sendiri. Bahkan jika Aula Penunggang Serigala bertarung melawan 2 atau 300 ribu tentara, mereka masih akan mati dengan menyedihkan, apalagi 1 juta tentara yang kuat. Jika memang tidak ada cara lain, aku hanya bisa menggunakan kartu pengecualian pertempuran. Lagi pula, 3 bulan adalah 3 bulan. Tepat ketika pemimpin Sekte Jun mengambil keputusan, dia menyebarkan indera spiritualnya dan melihat cahaya yang mengalir 100 mil jauhnya. Itu dengan cepat mendekat. Tepatnya, itu dengan cepat mendekat. Huang. Jun Changqiao terkejut. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa cahaya yang mengalir terbang ke arahnya. Sistem berkata dengan gugup, aura orang yang datang sangat mirip dengan orang yang baru saja kamu bunuh. Mereka pasti dari sekte yang sama. Jun Changqiao menangis dan berkata, aku baru saja membunuhnya dan dia datang untuk membalas dendam. Kecepatan ini terlalu cepat. Saat dia berbicara, dia sudah menggunakan Cloud Trading Steps dan melarikan diri ke kedalaman hutan. Dia yakin bahwa dia bisa bertarung melawan Raja Bela Diri tingkat tinggi, tetapi melawan Wu Huang, dia benar-benar harus berlari secepat yang dia bisa. Namun, tidak lama setelah dia berlari, teriakan dingin datang dari cahaya yang mengalir di belakangnya. Kamu membunuh orang-orang sekte aliran rohku. Hari ini akan menjadi peringatan kematianmu. Suara itu mengandung aura yang kuat, dan seluruh ruang tampak bergetar. Jun Changqiao, yang berlari dengan liar, tiba-tiba ditahan oleh kekuatan tak terlihat, dan tubuhnya secara bertahap menjadi lebih lambat. Ini adalah domain Qi Wu Huang. Jun Changqiao berkeringat dingin, dan dia melolong dalam hatinya, aku benar-benar ingin hidup selama 500 tahun lagi. Jun Changqiao tahu bahwa setelah membunuh 3 raja bela diri dari 2 sekte di Kabupaten Shenyang, mereka pasti akan menyelidikinya. Cepat atau lambat, mereka akan menemukannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah dia membunuh Sui Ting Feng, mereka akan mengirim seseorang untuk mengejarnya. Selain itu, mereka mengirim seseorang setingkat Wu Huang yang bisa terbang. Mereka terlalu memikirkannya. Sebenarnya,
Pemimpin Sekte Jun tidak tahu bahwa setelah dia membunuh Zhuang Yong, Sekte Aliran Roh, yang jaraknya ribuan mil, telah merasakannya. Ketika Sui Tingfeng melarikan diri, dia menggunakan metode khusus untuk menyampaikan apa yang terjadi padanya. Itulah mengapa mereka mengirimkan kekuatan terkuat mereka. Sistem berkata, Tuan Rumah, Anda membunuh 3 Raja Bela Diri. Jika mereka tidak mengirim seseorang yang lebih kuat, bukankah itu seperti kakek penyelamat Calabash Brothers? Jika dia tidak dalam bahaya, pemimpin Sekte Jun pasti akan mendiskusikan plot Calabash Brothers dengan sistem dan bertanya apakah dia menyukai bayi sulung atau bayi kedua. Bisakah kamu berhenti membuat pernyataan sarkastik? Cepat dan pikirkan cara untuk keluar dari bahaya. Tuan Rumah, Anda telah sepenuhnya dikendalikan oleh domain Qi Wu Huang. Saat ini, saya hanya bisa menggambarkan situasinya sebagai, kamu tidak bisa terbang. Itu adalah sayap. Apa-apaan ini? Jangan panik, saya masih punya Heartblade. Sistem menuangkan air dingin padanya. Dengan kekuatan Tuan Rumah saat ini, Heartblade tidak dapat menangani Wu Huang yang dapat membentuk domain Qi. Petik 2, Tepat ketika Jun Changqiao akan runtuh, tekanan besar datang dari belakangnya dan menyelimutinya. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia sedang membawa gunung di punggungnya. Meskipun kekuatan ini lebih kuat dari gravitasi menara pelatihan, dia masih bisa beradaptasi dengannya. Namun, dengan domain Qi, dia tidak dapat meningkatkan kecepatannya. Dia hampir membeku di tempat. Sudah berakhir. Aku akan mati hari ini. Di tengah keputusasaan, Jun Changqiao tiba-tiba memikirkan jimat pelarian. Ini adalah jimat terakhir yang diberikan oleh paket hadiah besar. Di masa lalu, pemimpin Sekte Jun selalu berpikir bahwa sebagai pemimpin sekte-sekte tulang besi, dia bisa dipukuli, dilecehkan, dan dihina. Namun, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang pengecut seperti melarikan diri. Seorang pria harus pantang menyerah. Seorang pria harus tegak. Perasaan spiritualnya memasuki ring dan dia memegang jimat pelarian di tangannya. Tepat pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Wu Huang telah terbang dari puluhan kilometer jauhnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga menakjubkan. Brengsek, mati. Dia berteriak dengan marah dan mengangkat tangannya. Di atas Jun Changqiao, atribut langit dan bumi yang tak terlihat tiba-tiba muncul. Seolah ditarik oleh semacam kekuatan, mereka langsung berkumpul dan membentuk cetakan telapak tangan yang besar. Angin menderu, dan kekuatannya mencengangkan. Setelah menerobos kerana pedang dan Raja Bela Diri, pemimpin Sekte Jun merasa bahwa dia sangat luar biasa. Setiap gerakan yang dia lakukan sangat mengejutkan. Namun, dibandingkan dengan Wu Huang, yang dapat dengan mudah mengontrol elemen langit dan bumi, perbedaannya seperti langit dan bumi. Oleh karena itu, hal terpenting dalam hidup adalah menjadi bahagia. Telapak tangan besar itu runtuh. Dari jauh, orang bisa dengan jelas melihat gelombang udara yang terlihat menekan. Rasanya seperti gunung runtuh, mengirimkan awan debu. Proses ini terjadi sangat cepat. Jun Changqiao hanya memegang jimat di tangannya dan belum menghancurkannya. Pada saat ini, jika dia tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri, bahkan seorang abadi tidak akan bisa menyelamatkannya. Dia hanya bisa pergi ke neraka dan memohon belas kasihan. Jantung Jun Changqiao berdetak kencang. Punggungnya basah oleh keringat dingin, dan seluruh wajahnya hampir terdistorsi. Ini sebagian karena tekanan dan domain Qi, dan sebagian karena prediksi kematian. Jun Changqiao pernah mengalaminya sebelumnya. Karena itu, dia memahami pentingnya tetap hidup lebih baik daripada orang lain. Saya belum mendirikan sekte terkuat, dan saya belum mengucapkan selamat tinggal untuk menjadi lajang. Bagaimana saya bisa mati di sini? Bang! Jimat pelarian hancur. Ledakan. Tiba-tiba, guntur terdengar di langit yang cerah. Segera, ruang itu tampaknya terkoyak oleh semacam kekuatan, dan celah besar muncul. Aliran cahaya terbang keluar dari celah dan jatuh seperti meteor. Pembangkit tenaga listrik Wu Huang yang telah mengumpulkan atribut langit dan bumi untuk menyerang Jun Changqiao tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Dia mendongak dan berkata dengan terkejut, "Oh tidak." Ledakan, suara besar terdengar di hutan belantara, dan seluruh tanah tiba-tiba bergetar. Burung-burung dan binatang buas dalam radius ratusan mil ketakutan dan berlari ke segala arah. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu gempa bumi? Di kota terdekat, banyak penggarap bela diri dan orang biasa berjalan di jalan. Mereka melihat ke arah suara itu, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Retakan yang telah robek di langit sebelumnya telah menghilang juga. Semuanya telah kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang terjadi di sini,
tetapi area di mana Jun Changqiao baru saja ditahan memiliki perubahan besar. Sebuah lubang besar muncul entah dari mana di padang rumput yang awalnya kosong, seolah-olah itu disebabkan oleh meteorit yang jatuh. Sialan, di dasar lubang, suara lemah terdengar. Kemudian, sebuah tangan meraih tepi lubang, dan seseorang perlahan keluar. Pakaian orang ini robek, dan rambutnya acak-acakan. Ada penyok dan bekas luka di kulitnya yang terbuka, seolah-olah dia telah dipukuli habis-habisan. Jun Changqiao telah menghilang dari area di mana jejak telapak tangan mengenainya, dan Wu Huang dari Sekte Aliran Roh, yang telah menyerangnya, juga menghilang. Jun Changqiao telah menghilang karena dia telah menghancurkan escape talisman pada saat kritis. Adapun Wu Huang, dia lebih menderita. Pada saat ini, dia berada di dasar lubang, dan dia benar-benar pingsan. Apa yang sedang terjadi? Ini sangat sederhana. Setelah ruang itu robek, cahaya yang mengalir terbang ke bawah dan mengenainya dengan tepat. Seluruh proses terjadi begitu cepat sehingga Wu Huang tidak punya waktu untuk memikirkan pertahanan. Huf. Orang dengan rambut acak-acakan yang telah memanjat keluar dari lubang berbaring di tanah, menghadap ke langit, dan terengah-engah. Kemudian, dia berkata, "Saya memukulnya. Dia benar-benar sial." Dari kalimat ini, tidak sulit untuk melihat bahwa cahaya yang mengalir yang telah membuat Wu Huang pingsan sebenarnya adalah orang ini. Tapi sekali lagi, itu tidak terjadi. Bagaimana dia bisa tiba-tiba terbang keluar dari celah ruang angkasa dan mengenai ahli Sekte Aliran Roh dengan sangat akurat? Mungkinkah escape talisman yang baru saja dihancurkan Jun Changqiao memiliki kemampuan untuk memanggil seorang ahli dari kehampaan untuk membunuhnya? Operasi ini terlalu menakjubkan, bukan? Retakan. Orang dengan rambut acak-acakan mengepalkan tangannya erat-erat, dan suara renyah terdengar. Dia berkata dengan marah, "Kamu memaksaku untuk menurunkan kultivasiku dan melarikan diri ke dunia fana. Cepat atau lambat, aku akan membalaskan dendammu." Setelah mengatakan ini, kulit memar di sekujur tubuhnya mulai mengecil. Tubuhnya, yang awalnya tampak seperti orang dewasa, berangsur-angsur berubah menjadi remaja. Efek samping dari menurunkan kultivasi saya adalah tubuh saya akan melemah, seolah-olah saya telah kembali ke masa muda saya. Tubuh fisik yang telah saya bangun dengan susah payah juga akan menjadi rapuh karena otot-otot saya berkontraksi. Pria itu bergumam, dan kemarahan di matanya menjadi semakin intens. Semua ini karena dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya dan meraung marah. Aku bahkan tidak tahu siapa yang mencuri 7 bulir fragmen Sunglol mendalam. Aku bahkan lebih sial daripada orang yang berbaring di sana. Gulungan rusak 7 sinar mendalam. Mungkinkah orang ini adalah He Wudi, yang dikejar oleh begitu banyak ahli dalam kehampaan yang tak ada habisnya? Ini dia, kita. Dia tidak menyangka bahwa orang yang menyedihkan seperti itu akan muncul di benua bintang jatuh, dan sedemikian rupa. Itu benar-benar tak terbayangkan. Padahal, He Wudi tidak mau. Tapi dia tidak bisa mengeluarkan Seven Profound Rise Broken Scroll, dan yang lain mengira dia memilikinya, jadi dia hanya bisa dikejar sampai ke ujung dunia. Dia tidak ingin mati, dia ingin hidup. Jadi, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kemampuan khusus untuk langsung merobek ruang, melintasi kekosongan, dan memasuki bidang yang lebih rendah. Dilihat dari aura yang dia keluarkan ketika dia dikejar, dia jelas merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Tetapi setelah datang ke sini, efek samping yang hebat dari penggunaan kemampuan melemahkan tubuh dan kultivasinya, dan kekuatan jiwanya juga mengalami pukulan berat dalam proses melintasi kekosongan. Saat ini, penampilan He Wudi adalah seorang pemuda, dan kultivasinya telah sia-sia. Beruntung dia masih hidup. Dalam hal ini, dia mirip dengan Ye Xingchen. Namun, dia adalah protagonis yang menemui bencana, sementara Night Emperor adalah protagonis yang terlahir kembali. Fiuh. He Wudi berbaring di tanah sebentar dan berdiri dengan susah payah. Dia berkata, atribut dari pesawat yang lebih rendah ini berbeda dari atribut dunia sebelumnya. Mereka sangat lemah. Saya memiliki banyak seni bela diri tingkat lanjut, tetapi tidak ada gunanya. Itu adalah hal yang paling tragis. Bahkan jika dia kehilangan kultivasinya, dia masih bisa terus berkultivasi dan kembali. Tetapi datang ke benua bintang jatuh setara dengan mengubah lingkungan kultivasinya. Di masa lalu, seni bela diri membutuhkan atribut khusus atau tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dipahami sama sekali. Itu setara dengan turun dari level maksimum ke 0. Apa yang membuat He Wudi semakin tertekan adalah ketika dia menggunakan kemampuan surgawinya, dia jelas-jelas mengunci ke alam bawah yang sesuai dengan seni bela dirinya. Bagaimana dia bisa berakhir di pesawat dengan gaya yang sama sekali berbeda setelah melintasi kekosongan?
Mungkin luka saya terlalu serius, dan pikiran saya sedikit tidak stabil, jadi ada penyimpangan. Meski kecewa, He Wudi tetap sangat puas bisa terhindar dari kejaran para ahli. Tidak masalah jika tubuh, kultivasi, dan kekuatan jiwanya hilang. Selama dia masih hidup, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Dia akan memiliki kesempatan untuk kembali ke puncaknya dan membalas dendam. Lebih penting lagi, dia masih memiliki bakatnya yang tak terkalahkan. Di alam fana ini, dengan bakatku, aku benar-benar dapat memandang rendah semua pahlawan dan mengalahkan semua jenius. Oleh karena itu, selama aku bersentuhan dengan seni bela diri mereka, akan mudah bagiku untuk menjadi yang terkuat di dunia, waktu yang singkat. He Wudi menyeret tubuhnya yang lemah dan pergi. Dia harus menemukan tempat untuk memulihkan diri. Adapun Wu Huang dari Sekte Aliran Roh, dia masih tidak sadarkan diri di lubang yang dalam. Ketika dia bangun, dia pasti akan bingung mengapa dia tiba-tiba disergap. Celepuk. Waktu kembali ke saat Master Sekte Jun menghancurkan jimat itu. Seluruh tubuhnya muncul di hutan belantara 1000 mil jauhnya dari area di mana telapak tangan besar itu menekan. Kemudian, dia duduk di tanah. Dia mengambil napas dalam-dalam. Kamu berhasil melarikan diri. Lolos, kata sistem. Sial, Jun Changqiao berbaring di tanah dan berkata dengan ketakutan yang tersisa, itu terlalu berbahaya. Menghancurkan escape talisman membantunya lolos dari bahaya, tetapi juga membawa efek samping yang besar. Pada saat ini, tubuhnya terasa seperti dilubangi. Tapi, mengingat apa yang baru saja terjadi, Jun Changqiao bergumam, sebelum aku pergi, sepertinya aku mendengar guntur. Apa yang terjadi? Sistem berkata, prinsip escape talisman adalah untuk melintasi kekosongan. Oleh karena itu normal untuk menyebabkan sebuah fenomena. Saya mengerti. Jun Changqiao mengerti. Dari percakapan ini, tidak sulit untuk melihat bahwa He Wudi tidak tahu tentang kemunculan Wu Huang dan peristiwa selanjutnya. Dan dari kata-kata sistem, itu juga dapat disimpulkan bahwa kemunculan pria sial dari alam fana lainnya di benua bintang jatuh mungkin ada hubungannya dengan escape talisman. Rangkaian peristiwa ini tidak hanya aneh, tetapi juga sangat kebetulan. Aneh. Jun Changqiao beristirahat sebentar dan berkata, bagaimana mungkin sekte kelas 4 memiliki Wu Huang? Sistem berkata, aura orang itu tidak stabil. Dia seharusnya baru saja menerobos belum lama ini. Oh, Jun Changqiao berhenti memikirkannya. Karena tubuhnya yang lemah, dia hanya bisa berbaring dengan tenang di atas rumput. Pada saat ini, bahkan binatang buas biasa bisa memakanmu. Tidak bisakah kau berharap padaku? Sekitar 1 jam kemudian, Raja Serigala Badai bergegas keluar dari hutan dengan naga kecil di punggungnya. Pemimpin Sekte Jun, yang sangat gugup ketika mendengar suara itu, menghela nafas panjang lega ketika dia melihat binatang yang dikontraknya. Itu tidak benar. Mengapa Raja Serigala Badai ada di sini? Atau apakah itu lolos ketika saya dikejar oleh Wu Huang? Betapa cerdasnya. Raja Serigala Badai tidak menyelinap pergi dan kembali dengan selamat karena ahli sekte asal spiritual pingsan. Jika He Wudi tidak tiba-tiba menjatuhkan pukulan dari langit, dia mungkin tidak akan bisa lolos dari pengejaran Wu Huang bahkan jika dia menggunakan escape talisman untuk melarikan diri ribuan mil jauhnya. Efek sampingnya berlangsung selama 4 jam. Setelah menghilang, Jun Changqiao secara bertahap memulihkan kekuatannya. Kemudian, dia mengendarai Raja Serigala Badai dan menuju ke Sekte Changshan. Ketika dia tiba di daerah pegunungan, dia samar-samar mendengar raungan binatang buas. Dia melepaskan perasaan spiritual yang baru saja dia pulihkan. 20 mil jauhnya, lusinan serigala ganas biasa mengelilingi seorang pria muda dengan rambut acak-acakan dan luka di sekujur tubuhnya. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, sungguh menyedihkan. Cedera pemuda itu sangat serius dan dia tidak memiliki aura bela diri. Dia jelas orang biasa, namun, dia berani memasuki hutan. Apakah dia tidak mencari kematian? Memikirkan bagaimana dia baru saja lolos dari kematian, pemimpin Sekte Jun tiba-tiba merasa kasihan dan memutuskan untuk membantunya. Namun, tepat ketika dia akan pergi, dia terkejut menemukan bahwa meskipun luka pemuda itu sangat serius dan dia tidak memiliki kultivasi, dia benar-benar mampu meledakkan beberapa serigala ganas dengan tinjunya. Ini, Jun Changqiao sedikit terkejut. Dia yakin bahwa pemuda di bawah penutup indera spiritualnya tidak memiliki aura bela diri. Bahkan jika dia bahkan belum membuka satu meridian pun, dia masih bisa mengirim serigala ganas terbang dengan tinjunya. Itu luar biasa. Sistem berkata, mungkin dia dilahirkan dengan kekuatan surgawi. Mata Jun Changqiao langsung berbinar. Dia terluka, tetapi dia masih bisa melawan lusinan serigala ganas dengan tangan kosong.
Ini jelas merupakan bibit yang baik untuk budidaya. Jika dia diterima dan dirawat dengan baik, dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Pergi, pergi selamatkan dia. Su, Raja Serigala Badai berlari menjauh. Ledakan, ledakan. Di pegunungan, He Wudi mengangkat tinjunya dan mengirim 2 serigala ganas terbang lagi. Meskipun wajahnya sedikit ganas karena luka-lukanya, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Saya seorang sage yang bermartabat. Meskipun saya sekarang adalah harimau yang telah jatuh dari kasih karunia, bagaimana sekelompok serigala ganas bisa menggertak saya? Lebih dari 20 serigala ganas juga menyadari bahwa manusia di depan mereka tidak sederhana. Jadi, setelah serangan mereka gagal, mereka berhenti dan menghadapinya dengan gigi terbuka. Au, pada saat ini, lolongan serigala datang dari hutan pegunungan. Segera, Raja Serigala Ganas yang kekar berjalan di atas angin puyuh. Masalah, He Wudi mengerutkan alisnya.